Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa 'azzana bil Islam wa razaqana bi ittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'azzul akram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Waktu kita kalau dilihat 2 jam, ini terasa lama kalau belum dimulai. Begitu dah dimulai terkadang lupa waktu. Nanti tolong diingatkan, takut kepanjangan. Sebelum saya membahas tentang manasik haji, sedikit saya ingin menjelaskan fase kehidupan kita mulai dari alam ruh secara singkat saja sampai kemudian penentuan antara neraka atau di surga. Jadi pelabuhan terakhir cuma ada 2, kalau enggak neraka, surga. Dan kita sekarang baru berada di alam dunia, perjalanan kita masih panjang. Namun waktu di dunia ini jauh lebih panjang dibanding dengan ketika kita berada di alam rahim yang hanya berlangsung 9 bulan. Di dunia ini kita akan hidup kisaran usia mayoritas umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah bersabda, "Amalul ummati ma baina 60 wa 70 aqalluhum bayyajuzu dzalik." Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, jarang yang melampaui batas itu. Rata-rata kita ini sudah lampu kuning. Coba ada yang di usia di bawah 40 tahun ngacu? Ada? Belum 40. Masya Allah, berarti masih muda. Tapi rasa-rasanya 90% ini sudah lampu kuning. Bapak berapa? 67. Kalau jatahnya 70, tinggal 3 tahun lagi. Yang 59 kurang sedikit, hati-hati. Karena usia umat Nabi Muhammad itu kisar 60-70 tahun. Jarang yang melampaui batas itu, ada langka. Ada yang 70 tahun? Belum ada, berarti belum ada makhluk langka di ruangan ini. Ini masa yang sangat singkat kalau dibanding dengan kehidupan akhirat yang setara dengan 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi hidup di dunia ini kalau disamakan dengan kehidupan akhirat 60 tahun, untuk di akhirat sama dengan 1 jam 26 menit. Yang 70 tahun 1 jam 44 menit. Namun ini waktu yang sangat menentukan. Di mana kita berlaku di alam kubur sangat ditentukan di usia yang 60 dan 70 ini. Apakah kemudian di situ ada taman surga yang akan kita nikmati, atau justru kemudian berlaku di lubang api neraka? Kira-kira ini kalau ditanya sekarang, kalau ditanya pengen taman surga atau lubang api neraka? Pengen taman surga. Kalau saya tanya lagi, selama hidup dari mimpi basah, dari haid wanita sampai detik ini, kira-kira lebih banyak maksiat atau taat? Lebih banyak maksiat. Kira-kira modal untuk masuk taman surga itu maksiat atau taat? Taat kan? Andai kata kita mati sekarang, posisi kita di mana? Taman surga atau lubang api neraka? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi perjalanan hidup itu tidak bisa dibohongi.
Itulah rekam jejak yang akan diminta pertanggungjawaban. Namun jangan bersedih, karena sebentar lagi kita akan menjadi tamu Allah dengan segenap keistimewaannya. Allah panggil kita di saat yang tepat. Sampai kapan di alam kubur? Alam kubur jauh lebih lama dibanding dengan kehidupan di dunia. Nabi Nuh alaihissalam usianya itu kurang lebih 1026 tahun. Yang tertera di Al-Quran itu adalah masa dakwahnya, kurang lebih 1026 tahun. Sampai sekarang, kira-kira lebih lama mana antara hidup beliau di dunia dulu dengan setelah dia meninggal? Lebih lama mana? Lebih lama di kuburannya. Bayangkan kalau itu di lubang api neraka. Sebagaimana Fir'aun dapatkan. Untung beliau adalah seorang Rasul yang Allah selamatkan beliau dari api neraka. Sampai kemudian kiamat besar terjadi. Kemudian ada pergantian jagat raya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardh, nanti ada pergantian dunia dengan dunia lain, bumi dengan bumi lain. Di saat itu kita nggak tahu posisi kita di mana. Harta yang menjadi kebanggaan kita, rumah yang mewah, sudah nggak tahu di mana rimbanya. Di saat itu baru kita menyesal kalau di dunia kita bermaksiat. Dan berbahagia bagi mereka yang melakukan ketaatan selama hidup di dunia ini. Baru kemudian tiupan trompet kedua, di situ orang hidup semua dihalau kemudian ke padang mahsyar. Tidak satu pun orang yang luput dari perhimpunan. Semua nanti akan digiring ke satu titik di padang mahsyar. Kalau dalam satu hadis itu di Syam, walaupun kita berada di timur yang sangat jauh dari sana, tetapi dengan kuasa Allah sangat mudah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke sana. Kemudian dihisab, diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita. Dan orang yang celaka, kata Rasulullah, yang akan celaka itu adalah mereka yang dihisab secara detail. Barang siapa yang diperdebatkan hisabnya, dia celaka, dia binasa. Dan pada akhirnya ini perjalanan kita masih panjang, Pak. Kita seakan-akan di dunia ini lama, padahal sangat pendek. Lalu kemudian terakhir, setelah lewat telaga, baru kemudian kita akan melintasi neraka, baru ke sirat berikutnya, dan kemudian menuju surga. Ternyata ke surga ini perjalanan cukup panjang. Kalau modal kita sebagaimana jawaban terakhir Bapak Ibu tadi, lebih banyak maksiat dibanding taat, kira-kira mampirnya di mana nih? Neraka atau surga? Kalaupun ujungnya surga, kayaknya mampir ke neraka ini. Semua kita tidak mau, ya kan? Semua kita tidak mau masuk neraka dan semua pengen surga. Nah, coba kita evaluasi sedikit amal yang kita lakukan. Ini sesuatu yang paling kita takuti, ya Pak ya? Bahkan kalau ibu-ibu ditanya, lebih takut mana ibu? Suami nikah lagi atau mati? Bu, lebih takut mana? Suami nikah lagi atau kematian yang ditakuti? Lebih takut mana? Kak, paling senang itu kalau suami mati kan? Biar ibu bisa nikah lagi. Kematian ini mau ditakuti atau tidak, pasti akan datang. Karena di Al-Quran disebutkan kurang lebih 145 ayat mengingatkan kita akan kematian pasti akan datang. Kalau sudah ditentukan usia umat Nabi Muhammad kisah 60-70, itu artinya nggak ada yang akan hidup selamanya. Sementara keyakinan kita sebagai orang Islam bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan satu-satunya. Ada kehidupan di alam barzakh dan ada kehidupan yang sebenarnya lahir hayawan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan akhirat, unlimited life, di surga atau di neraka. Nah, sementara mari kita lihat tanda-tanda kematian ini. Walaupun kita merasa mudah, bahkan kalau ibu-ibu ditanya, ibu usianya berapa? Kira-kira berapa?
Nggak mau langsung jawab, tebak-tebakan. Kalau disebut lebih mudah, dengan semestinya senangnya minta ampun. Padahal itu hanya juga menghibur doang. Ya kan? Uban, keriput di wajah, gigi ada yang rontok, wajah sudah kusam, mata, rambut, makanan sudah banyak dipantang. Bahkan ada yang setiap pekan sudah masuk ke rumah sakit terus kan? Ada yang 2 kali sekali, ada yang sebulan sekali. Itu tanda kalau kita sudah di penghujung waktu. Sementara amal kita, ya kan, masih dipertanyakan. Katakan amal yang sering kita lakukan itu adalah sholat. Coba yang yakin sholatnya diterima kan? Saya akan sebut secara singkat saja, karena ini bakal mukadimah kan. Nanti kita akan pas waktunya detailnya berkait dengan ibadah itu. Coba yang yakin sholatnya diterima. Nggak ada yang yakin. Coba andai kata kita yakin sholat itu diterima, kira-kira pahalanya masih utuh atau berkurang? Atau jangan-jangan habis? Sebab ada penghapus amal setelah kita raih pahala itu. Di antaranya mencaci maki. Ini salah satu penghapus pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Bahkan ada pemusnah masal pahala, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa-rasanya jalan dengan surga itu kok jauh, lebih dekat ke tetangganya. Dilihat dari perjalanan hidup dan amal yang kita lakukan. Sementara waktu sudah diunjul hidayah. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita di saat yang tepat itu. Ini kondisi kita saat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tamu yang paling istimewa, yaitu penuh dengan dosa. Baik dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Coba kita ingat ketika kita masih SMP, saat kita awal balik, di luar pura-pura puasa, ya kan? Begitu pulang pura-pura puasa, di luar makan, subuh seakan-akan pakai mukena, padahal ya kan? Pakai mukenanya sejak isya, belum sholat subuh. Berapa banyak kemudian kita bohongin orang tua kita dan seterusnya. Berapa banyak puasa yang kita tinggalkan pada saat SMA, apalagi yang diawali dengan mulai pacaran, berapa maksiat yang dilakukan sampai kuliah. Andai kata Allah wujudkan dosa itu, mungkin sudah lebih tinggi dari Mount Everest. Andai kata Allah kasih aroma, mungkin sudah lebih bau dari bangkai. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat satarnya menutupi aib-aib itu, sehingga kemudian kita masih dipuja-puji oleh orang sekitar kita. Sejatinya kita adalah bangkai yang bau busuk itu tadi. Di saat yang sama, masalah menumpuk. Masalah, ya kan, baik masalah rumah tangga, hubungan kita dengan tetangga, usaha dan seterusnya, menurut logika sulit diatasi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan semua solusinya dengan satu syarat: kita melakukan ketakwaan kepada Allah, di antaranya umrah dan haji yang akan kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran dalam surat Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Setiap ada masalah yang kita hadapi, Allah akan urai itu. Dan insya Allah selama di Mekah dan Madinah banyak amal yang bisa dilakukan yang bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan seluruh masalah itu bisa terurai, dan masalah yang sulit bisa menjadi mudah juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, di ayat 4 surat Al-An'am. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan setiap perkara itu mudah, walaupun mudarat lain
sulit. Kemudian ibadah kita seadanya. Yang seadanya itu artinya kita sholat kapan kita mau. Sholat banyak yang bolong-bolong. Kalaupun melakukan barangkali tidak sempurna. Atau jangan-jangan semua sholat yang dilakukan itu tidak ada satupun yang tercatat dalam catatan amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dari sahabat mulia Abu Hurairah, Abu Qasim As-Bahani, dan juga riwayat Imam Al-Bidunya At-Tirmidzi. Rasulullah pernah bersabda, "Inna ar-rajula la yusalli 60 sana wa ma tuqbal lahu salat la'annahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'." Ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak satu sholatnya pun diterima. Barangkali rukunya sempurna, sujudnya tidak, atau sujud sempurna tapi rukunya tidak. 60 tahun itu. Jangan-jangan itu kita ya. Andai kata diterima, mungkin yang kita peroleh bagian dari sholat hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abdullah bin Mubarak. Atau kemudian setelah diraih pahalanya kemudian sirna atau terhapus karena ucapan ya kan, kita atau perbuatan syirik yang kita lakukan, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang wajib aja masih tanda tanya diterima atau tidak. Andai kata ada yang tersisa, mungkin tidak cukup untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sekalipun masuk surga ujungnya mampir ke neraka terlebih dahulu. Saya yakin semua kita tidak ada yang mau mampir. Ada yang mau mampir? Semua ingin segera masuk surga. Tapi perjalanan hidup yang kita lalui itulah sebetulnya jawaban yang sebenarnya dari keinginan kita. Oleh karenanya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Kondisi kita ini tidak lebih buruk dibanding dengan seorang yang diceritakan Rasulullah yang membunuh 100 orang di penghujung akhir hayatnya. Dia mencari orang, lalu kemudian dia bertanya, "Hal li min taub, adakah tobat bagiku?" Ketika dikatakan tidak ada, lalu kemudian ditusuk, lengkaplah 100. Cari lagi orang yang alim. Ditanyakan hal yang sama, tetapi jawaban orang alim berbeda. Dia katakan, adakah tobat bagiku? Ada. Lalu dia sarankan, intalik ila ardi fulan fa inna fiha unasun ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum fiha fala tarji ila ardika fa innaha ardasu. Ada tobat bagimu, tapi kamu harus pergi ke kampung pulang, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Ibadahilah Allah bersama mereka di sana, dan jangan kembali kamu ke kampung halamanmu, karena kampung halamanmu tidak kondusif untuk taubatmu. Lalu dia berangkat atas saran sang alim tadi. Di tengah jalan orang ini mati. Akhirnya kemudian menjadi objek rebutan dua malaikat azab dan malaikat rahmat. Kalau kata malaikat azab, ini hak saya, karena dia belum pernah beramal. Kata malaikat rahmat, ya udah taubat, tapi kan tidak beramal. Cekcoklah mereka berdua ini. Akhirnya kemudian Allah mengutus seorang malaikat lagi untuk mengukur lebih dekat kemana antara tempat bertolak dengan tempat tujuan. Ternyata hanya satu hasta bedanya, lebih dekat ke tempat tujuan taubatnya. Akhirnya dihukumi bahwa orang ini milik malaikat rahmat. Apa kemudian kata Rasulullah di hadisnya? Faqad ghufira lahu, maka telah diampuni dosanya. Lihat dosa yang dilakukan oleh orang ini. Kalau dia berani membunuh, yang namanya zina, minum khamar, merampok, itu sudah bagian dari hidupnya. Saat di dunia dia nyusahin manusia, di saat mati nyusahin malaikat.
Saya yakin kondisi kita tidak lebih buruk dari orang ini. Di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memanggil kita dengan penuh harapan bahwa kita akan taubat, akan melakukan perubahan. Nah, di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kita di saat kita menjadi tamunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan ampunan dosa, baik dari istighfar yang akan kita lakukan, dari amal yang akan kita lakukan. Ada hadis Nabi SAW pernah bersabda, al-ummar wal-hujjaj wabdullah fa idza sa'aluhu ajabahu wa idza istawfaruhu ghafara lahum. Orang yang melaksanakan haji dan umroh itu adalah tamu Allah. Tamu Allah di dunia cuma ada 3, Pak. Dalam redaksi lain Rasul mengatakan wabdullahi ta'ala, tamu Allah ada 3, yaitu orang yang haji, umrah, dan orang yang sedang berjuang di medan perang. Cuma ada 3 tamu Allah di dunia, ada 3. Di antara insya Allah kita ini menjadi bagian dari tamu yang Allah akan undang kita untuk menikmati berbagai macam keistimewaan yang Allah akan berikan kepada kita, baik saat kita berada di Mekah dan juga pada saat kita berada di Madinah Al-Munawwarah. Yang dituntut dari kita hanya bekal ilmu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Maka berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah, yang sumbernya adalah ilmu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaannya, kalau dia minta pada saat kita sudah berhilal, di situ kita baru benar-benar menjadi tamu Allah. Dia untuk umrah atau nanti haji, di situ baru kita benar-benar menjadi tamu Allah dengan keistimewaan tadi. Dengan menjadi tamu Allah, kondisi kita itu mustajab doa. Ya, maka semua masalah yang kita hadapi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala solusinya. Dari doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah semua akan terurai. Atau melalui ketakwaan yang akan kita lakukan, insya Allah semua masalah akan selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza istaghfaru ghafara lahu. Kalau dia minta ampun, Allah akan mengampuni dosanya. Bahkan keberadaan kita di Mekah tanpa melakukan maksiat, selama kita tidak melakukan rafas, keberadaan kita itu menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ada hadis sahih yang Muslim, Abdullah bin Mas'ud pernah menuturkan, man atal baita walam yarfus walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Barang siapa yang datang ke Baitullah lalu dia tidak melakukan rafas, rafas itu selalu identik dengan ucapan yang bernuansa porno. Mungkin kita mengatakan, nggak mungkin lah saya mengucapkan hal-hal yang porno. Tapi terkadang kita nggak sengaja, karena pada saat kita tawaf sa'i, kadang melihat, Masya Allah, pernah ada ibu-ibu teriak, Pak Ustaz, kenapa ibu? Itu, sudah kenapa? Ternyata ada orang Mesir, ya kan? Ikhwan duduk, khawatir burungnya terbang, ya akhirnya baru dia tuh. Kalau ibu-ibu nggak sabar, ini bisa jadi bahan obrolan. Tapi saya ngeliat, ya apa tidak? Rafas itu bisa didapatkan di mana saja, walau kita berusaha untuk tidak rafas. Atau melihat, Masya Allah, bapak-bapak melihat wanita dengan beragam cantiknya itu. Walaupun suami mengatakan istri kita yang paling cantik, begitu ke sana. Apalagi lihat istri udah 50 tahun, 60 tahun ini, selera itu nggak pernah tua. Bapak tadi 67 tahun, kalau ini ditanya seleranya masih 17 tahun. Dia apa dia? Ketawa beliau. Ya, jadi sumber-sumber rafas itu sangat besar. Kita selalu harus waspada, jangan sampai melakukan rafas itu. Apalagi dengan pasangan kita di kamar, ngobrol hal yang berkaitan dengan, ya kan, berbau-bau hubungan badan, hindari itu.
Karena ini bisa menghilangkan kesempatan kita untuk melebur dosa itu. Termasuk kefasikan. Kefasikan adalah al-khuruj dari ta'ah, keluar dari ketaatan. Jadi setiap maksiat yang dilakukan seorang itu adalah bentuk kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat mulia Abdullah bin Abbas itu tidak berani tinggal di Mekah. Ya, tinggalnya di Taif. Karena takut dilipat gandakan dosa sebagaimana dengan amal solehnya dilipat gandakan. Nah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga janjikan pada kita pahala berlimpah. Baik dari umroh dan haji yang akan kita lakukan, sholat 5 waktu yang akan kita kerjakan di Mekah, setara bahkan lebih baik dari 100.000 kali sholat di tempat lain. Kecuali di Madinah 1000. Kalau di Masjid Aqsa berapa? 250. Itu yang sahih. Karena Masjid Aqsa kata Rasulullah setara dengan seperempat sholat di masjid itu. Dan doa dikabulkan. Nanti pada waktu kita akan bahas semua masalah terurai. Pada akhirnya dari semua usaha kita bisa terbebas dari api neraka. Karena ada hari dan tidak ada hari di mana Allah banyak membebaskan orang dari api neraka daripada hari Arafah. Ma min yawmin aktsaru ma yu'tidullahu fihi ibadahu minan nar min yawmi Arafah. Atau kama qala alaihi wasallam. Tidak ada hari di mana Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka selain dari hari Arafah. Di bulan sebulan penuh setiap malam ada pembebasan orang dari api neraka. Mudah-mudahan itu kita. Lalu kemudian Allah berikan kesempatan kembali kita untuk mendapatkan keistimewaan ini 1 hari penuh. Paling tidak siap tergelincir matahari sampai kemudian terbenam matahari itu waktu saat kita wukuf. Itu momen di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Di saat yang sama momen di mana Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Mudah-mudahan kita kalau terbebas dari api neraka, maka impian untuk masuk surga itu menjadi sebuah kenyataan. Kuncinya cuma 2. Tadi sebutkan dosa imam. 1, tauhidullah ikhlasun dia dalam sebuah amal yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kita mengamalkan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, termasuk dalam masalah manasik ini. Rasulullah SAW mengatakan, khudu anni manasikakum, ambillah dariku untuk manasik kalian. Di dalam sholat pun Rasulullah berintahkan kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai teladan. Termasuk kemudian dalam wudu, di dalam puasa, agar kemudian seluruh amal itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, maka amal sebanyak apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Sebab Rasulullah katakan dalam hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintah kami atasnya, otomatis kemudian kata beliau tertolak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji dan umrah atau umrah dan haji, karena kita akan mengambil haji tamattu insyaallah, kecuali barangkali nanti ibu yang setelah niat haji tamattu qadarullah berhalangan karena haid misalkan sampai tanggal 8, ya kan, kemudian tidak sempat melaksanakan tawaf qudum, maka konsekuensinya dia batalkan umrohnya dan masuk kemudian ke niat haji dan mengganti niat dari haji tamattu ke haji qiran. Nanti setelah selesai rangkaian ibadah hajinya, ya kan, keluar ke tanah halal, seperti misalkan ke Taif, sebagaimana kasus Aisyah dahulu,
untuk mengqadha umroh yang tadi tidak sempat dilakukan itu. Jadi jangan sedih nanti, semua ada solusi. Ngalir saja dalam menjalankan ibadah biar tidak stres merasa berat. Kadang-kadang gitu, perkara yang ringan menjadi berat karena dipikirkan, ya kan? Kita bekali ilmu, kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, haji dan umroh yang pertama itu adalah apa? Wajib, yang disebut dengan Hajjatul Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, misalkan dalam surah Al-Imran ayat 97 yang mana tadi disebutkan dosa imam ketika untuk walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi milik Allah yang dibebankan kepada manusia adalah haji ke Baitullah kapan dia mampu melaksanakan perjalanan kepadanya. Ulama sepakat, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa haji itu wajib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, laki maupun perempuan, selama dia mampu mengadakan perjalanan ke Mekah. Kecuali yang diperselisihkan itu adalah wanita pergi haji tanpa mahram. Ya kan? Mungkin sudah dicetak, kemarin sudah kita bahas berkait dengan hukum wanita haji umroh tanpa mahram. Dari 13 hadis yang sampai ke kita menyimpulkan bahwa hukum asal wanita pergi haji atau umroh atau safar biasa tanpa mahram itu tidak boleh. Itu hukum asalnya, ya kan? Kecuali haji perdana atau umroh perdana atau safar wajib, seperti menjenguk orang tua yang sakit yang tidak ada yang merawatnya. Walaupun kemudian ada syaratnya ke dalam mazhab Syafi'i, jalannya aman lalu ditemani oleh, ya kan, wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang bisa dipercaya. Minimal, kalau kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, satu wanita yang mukminah thiqah, yang bisa dipercaya. Dia boleh berangkat haji ataupun umrah. Di haji dan umrah perdana dan hajinya sah, ya kan, hajinya sah. Memang dalam hal ini ulama berselisih pendapat. Kalau Abu Hanifah mengatakan tidak sah kecuali jarak tempuh safarnya ke Mekah itu kurang dari 3 hari. Walaupun pendapat ini kemudian gugur karena ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Muslim, bahwa Rasulullah juga melarang wanita pergi, ya kan, tusafir masih baridin, yaitu separuh hari. Jadi pendapat Abu Hanifah pada hal ini gugur. Jadi asalnya memang safar bagi wanita itu tanpa mahram tidak boleh. Kenapa kemudian dibolehkan untuk safar wajib umroh pertama, haji pertama? Karena kesepakatan para ulama tadi bahwa haji dan umroh perdana itu juga diwajibkan kepada kaum muslimin, dan Imam Syafi'i tidak mensyaratkan adanya mahram untuk haji pertama selama kemudian jalannya aman dan ditemani oleh wanita-wanita yang salehah dan didukung oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Adi bin Hatim, ya kan, pada suatu hari ketika ada seorang mengeluh tentang kefakirannya, dan datanglah satu lagi ada yang mengeluh tentang, ya kan, kondisi jalan yang tidak aman. Lalu kemudian dia berkata kepada Adi bin Hatim, wahai Adi, kamu tahu nggak Hira? Hira ini nama satu tempat. Lalu kemudian kata beliau, saya tidak tahu, tapi saya pernah mendengar
tentang berita tentang Hira ini. Kemudian Rasul berkata, nanti ya kan, akan ada seorang wanita yang berjalan dari Hira sampai ke Ka'bah. Dia tawaf, dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ini juga salah satu dalil kemudian yang dijadikan oleh para ulama untuk membolehkan wanita pergi haji, mohon maaf, dan umroh atau safar wajib tanpa mahram dengan disertai wanita-wanita yang solehah tadi. Ini salah satu dalilnya. Andai kata kemudian wanita pergi tanpa mahram, karena ini bukan syarat sahnya haji, tapi syaratul ada, syarat pelaksanaannya, maka ulama mengatakan kalau dia berangkat haji umroh tanpa mahram, sah haji umrohnya, ya kan, sah haji umrohnya, namun itu dianggap maksiat karena dia pergi tanpa mahram. Ini untuk haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa dipahami terkait dengan ini ya. Jadi wanita tetap wajib melaksanakan haji maupun umroh yang perdana seumur hidup sekali. Ya, sebagaimana beberapa hadis berikut ini, diantara juga firman Allah dari surah Al-Imran ayat 97, dan juga sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim. Rasul pernah berkata, cepat-cepatlah kalian menunaikan haji, karena sesungguhnya seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Hadis riwayat Ahmad, dan kemudian sabdanya, beliau mengatakan, wahai umat manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan haji ya kan, atas kamu, maka laksanakanlah. Hadis Muslim. Jadi kalau kita mampu ya kan, punya kelebihan harta, segera melakukan haji maupun umrah. Apalagi kalau kita melihat perjalanan kita selama hidup ini banyak maksiat dibanding ketaatan, dilihat usia tidak lagi muda, maka segeralah melakukan. Andai kata dulu kita pernah melakukan haji ataupun umrah, sekarang kemudian punya kemampuan lagi untuk melakukan, lakukanlah. Karena haji dan umrah berikutnya itu dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi sebelumnya. Di samping kemudian umrah dan haji berikutnya dapat menghapus dosa dan menghapus kefakiran. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wad-dhunub kama yanfi al-qir khabas al-hadid wad-dhahab wal-fiddah wal hajjul mabrur laysa lahu al-jazaa illa al-jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW bersabda, lakukan atau iringi haji dengan haji umrah setelah umrah, karena keduanya dapat menghapus kefakiran dan menghapus dosa, sebagaimana al-qir dapat menghapus karat besi, dan haji yang mabrur tidak ada imbalannya kecuali surga, di samping keistimewaan yang lain. Kita sadar banyak kemudian salat mungkin yang tidak diterima atau yang terlewatkan kita tidak lakukan, dan itu tidak perlu diqadha. Salat yang ditinggalkan sengaja itu dosa besar, tidak perlu diqadha, tapi segera ditaubatin, lalu kemudian beristighfar dan bekalkan diri dengan ilmu, ya kan? Paling tidak melakukan sholat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan lakukan di Mekah dan di Madinah, di mana insya Allah siapa tahu bisa menutup kekurangan yang terjadi selama ini. Karena satu sholat yang kita lakukan di Mekah itu kan 100.000. Bayangkan satu hari berarti kita mendapatkan pahala 500.000. Satu sholat, kalau kita ingin mendapatkan pahala di Jakarta, itu perlu waktu 53 tahun. Tapi bukan berarti setelah pulang haji lalu kemudian bebas tugas dari sholat. Kita bersama tetangga, Pak, Bu, kok nggak sholat belum haji? Ente aja yang sholat, sudah tabungan sholat udah banyak. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak ada kata selesai dalam beribadah selama hayat masih di kandung badan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Jangankan kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin masuk surga
Orang yang dijamin masuk surga, sama seperti sahabat mulia Abu Bakar, itu gak pernah berhenti beramal. Dalam riwayat Imam Bukhari, ketika suatu hari, di situ ada sahabat mulia Abu Bakar dan Abu Umar dan beberapa sahabat lainnya. Rasul berkata, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar ngacung lagi, puasa sunnah. Siapa di antara kalian yang hari ini yudhimu miskin, yang kasih makan orang miskin? Ngacung lagi beliau. Bukan berarti sahabat yang lain tidak melakukannya. Tapi yang ketiga, di saat Rasulullah berkata, siapa yang hari ini di antara kalian menyebut orang sakit? Sahabat mulia Abu Bakar lagi, saya ya Rasulullah. Umar berkata, ya bang, siapa yang sakit? Itu Abdurrahman bin Auf. Lihat calon-calon penghuni surga yang Rasul sebutkan, Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali bil jannah, dan seterusnya disebut bil jannah bil jannah. Mereka tidak pernah berhenti beramal. Dan Rasulullah berkata, mengomentari ya apa yang sahabat mulia, barang siapa yang melakukan ya kan 3 amal ini, kata beliau, dia adalah penghuni surga. Lain cerita dengan sahabat mulia Abdurrahman bin Auf ketika beliau menangis melihat kawannya Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya. Ketika masuk Islam dia tinggalkan dunia, dia sibuk dengan dakwah sampai ketika meninggal pakaiannya itu tidak cukup membalut seluruh tubuhnya. Ditarik ke arah kaki, kepala terbuka, ditarik ke arah kepala, kaki terbuka. Akhirnya Rasulullah perintahkan untuk menarik ke arah kepala dan kakinya ditutup dengan rumput idkhir. Idkhir itu kalau di sini mungkin rumput yang bau harum. Apa namanya itu? Serai. Itu yang membuat sahabat mulia Abdurrahman bin Auf menangis. Ini dengan sahabat mulia Mus'ab bin Umair yang mati syahid, di mana beliau tahu betul keistimewaan syahid itu. 70 keluarganya mendapatkan syafaat, diampuni dosa sejak kemudian dia meninggal. Banyak keistimewaan orang yang dan kemudian ada jaminan surga bagi mereka. Sementara sahabat mulia Abdurrahman bin Auf khawatir dunia kalau berikan kepadanya itu adalah kenikmatan yang tidak akan didapatkan dan tidak akan, karenanya kemudian beliau menangis. Padahal kita tahu apa yang dilakukan beliau. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, beliau ikut perang juga. Beliau berinfak dengan sejumlah hartanya. Bahkan suatu hari ketika kafilah dagangnya pasca meninggal Rasulullah datang di pintu kota Madinah, Aisyah bertanya, punya siapa itu? Itu punya Abdurrahman bin Auf. Aisyah cuma berkata, sungguh apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada kafilah itu. Sahabat ini menyampaikan berita ini kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tergopoh-gopoh datang menjumpai Aisyah, memastikan betul tidaknya apa yang diucapkan beliau. Wahai ummul mukminin, apa betul itu kamu katakan ini? Iya, katanya. Kalau begitu seluruh harta ini milik kaum muslimin dan juga milik istri para nabi, istri Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah berhenti beramal, padahal ada jaminan surga. Saya yakin ini kalau kita ada jaminan surga, gimana kira-kira Pak? Disuruh beramal ente aja, saya udah ada kamu di surga. Jangankan ada jaminan pulang haji, masya Allah berhenti sholat. Kenapa? Udah simpanan pahala terlalu banyak. Padahal indikasi amal kita diterima nanti kita terangkan pasca haji apa yang bisa dilakukan adalah continue dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam surah Al-Maidah Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal dari orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Pertama kita harus tahu tentang rukun, ya kan? Rukun umrah dan rukun haji. Rukun umrah itu cuma 3: ihram, tawaf, dan sa'i. Konsekuensinya, kalau kita tidak ihram, tidak niat, walaupun kita melintas atau berada di atas qardul manazil atau di lam tergantung dari mana arah mana kemudian nanti pesawat ya kan datang menuju ke Jeddah itu, maka umroh kita tidak sah. Bahkan konsekuensinya kita harus kembali lagi ke mikot tersebut dan kita bayarkan. Tapi insya Allah biasanya kita pakai
ihramnya sebelum naik ke pesawat. Boleh juga di atas pesawat, tidak apa. Sebelum kita melakukan ihlal, itu mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dan berniat di dalam hati untuk melakukan umrah dan haji tamattu itu, ya kan, sunnah-sunnahnya harus kita lakukan, seperti mandi, sebagaimana mandi junub, sama persis dengan mandi junub. Itu bisa lakukan di rumah nanti. Setelah itu kemudian bagi bapak-bapak boleh pakai wangi-wangian di mana? Di tubuh, tapi tidak di kain ihramnya. Itu yang Rasulullah lakukan dahulu. Untuk wanita sama sekali tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak di badannya apalagi di pakaiannya. Kemudian ya sebelum itu kita cukur kumis, kuku dan seterusnya. Dan kita rapi-rapi, bersih-bersih berbadan sebelum kita berangkat, sampai pada akhirnya nanti ketika kita tiba di miqat, melintasi miqat, ya, melintasi miqat itu wajib hukum. Dan status niatnya itu adalah rukun. Jadi kalau kita tidak melakukannya, konsekuensinya ya umrah kita batal. Tidak, kita harus kembali lagi ke tempat semula dan harus bayar dam. Makanya nanti insya Allah kita akan bangunkan, biar juga dikasih tahu sama pihak pesawat bahwa sebentar lagi, 1 jam lagi kita akan melintasi koridor manazil bagi yang ingin dan seterusnya melakukan umrah, ya kan? Dikasih tahu sama mereka itu. Dan kita tidak akan ngambil miqat di Jeddah. Kemarin sudah kita diskusikan, miqat di Jeddah itu saya dulu pernah tahun 2007. Ya, 2007 dampingin Kiai Haji Ma'ruf Amin saat muktamar wakaf tahun 2007 bersama Abdul Basudi, ya kan, dan Profesor Dr. Nasaruddin Umar Watu Amin dan Menteri Agama saat itu. Saya tanya ke beliau alasan MUI memfatwakan tahun 81 tentang miqat di Jeddah ini. Kata beliau ada dalam kitab Tuhfah karya Imam Al-Mawardi. Alasan itu karena jaraknya dengan Mekah itu dekat, Jeddah itu sama dengan jaraknya dengan Qardul Manazil. Sebelum itu kami ada diundang Basul Masail oleh santri-santri itu, ya seluruh mahasiswa, sebagai mahasiswa undangan kita diundang untuk ikut membahas tentang diantaranya masalah miqat ini. Nah ternyata kita dapat informasi dari maskapai penerbangan Saudi Airlines dan Garuda Airlines bahwa jarak Ka'bah dengan bandara yang ada, yang kebanyakan orang kita ngambil miqat di situ, adalah kurang lebih 135 kilo. Lalu saya tanyakan Ustaz Baru Amir pada saat itu, Jeddah yang dimaksud di dalam kitab Tuhfah Al-Mawardi itu Jeddah yang mana Pak Kiai? Beliau tidak bisa jawab. Karena yang saya tahu Jeddah yang paling dekat dengan Mekah ini adalah Bab Mekah. Oh kalau begitu nanti kita akan diskusikan lagi. Sampai sekarang kan belum ada itu, sampai beliau jadi wakil presiden. Nah kemudian dulu orang-orang Qatar, pemerintahan Qatar itu minta fatwa ke Saudi untuk dipatwakan kalau Jeddah itu bagian boleh bermiqat di situ. Ditolak pada saat itu. Saya dapatkan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa ternyata miqat ini disyariatkan jauh sebelum kaum muslimin ada di Yaman, di Irak dan seterusnya. Lalu beliau simpulkan bahwa miqat ini sifatnya adalah tauqifi, permanen, yang tidak boleh diotak-atik dan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karenanya kemudian ya, yang kita yakini dan keputusan dari budaya bahwa miqat kita nanti itu di atas pesawat. Apa dasarnya? Bundalahunna waliman ata alaihi, hadis dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Jadi miqat yang telah ditentukan itu ya, ketika kita melintasi Qardul Manazil, maka kita akan miqat di atas yang sejajar dengan Qardul Manazil. Wallahu ta'ala.
Jadi kalau ada nanti yang mikot di sana, setelah disampaikan, ini konsekuensinya udah tahu. Yang penting kita udah sampaikan, kita tidak paksa. Ya, yang jelas Jeddah bukan mikot. Mikot itu cuma ada 5. Ada Qadar Manazil, ya Lamlam, Juhfah, Dzulhulaifah, dan Dzatul Iraq. Tidak ada mikot Jeddah, tidak ada mikot Tanim, tidak ada mikot Hudaybiyah, tidak ada mikot Jalan, nggak ada. Itu bukan mikot. Mikot cuma ini disebut dengan mikot Makkah. Nah, kemudian pada saat kita, ya kan, di atas pesawat nanti, apakah kemudian ada sunnahnya kita untuk melaksanakan sholat sunnah ihram? Istilah sunnah ihram itu tidak syar'i. Tidak ada sholat umroh, itu nggak ada. Tapi yang ada, sahabat mulia Jabir bin Abdullah itu menuturkan bahwa Rasulullah SAW melakukan ihlal dan niat dan haji atau umrah itu setelah sholat. Kalau nanti misalkan kita di atas pesawat sholat maghrib bisa, setelah sholat maghrib langsung niat. Jadi tidak ada sholat khusus yang namanya sholat umrah sebagaimana dikenal oleh orang kita Indonesia. Nah, setelah kemudian kita berniat di dalam hati, niat tetap dalam hati, nggak boleh dilafadzkan, ya kan? Nggak boleh dilafadzkan. Nggak ada nawaitu an a'tamiro, nawaitu an hujjah, nggak ada. Kalau sempat besok pada waktunya kita akan bahas tentang sejarah niat itu. Aku lihat di YouTube, sehingga saya ada kajian saya yang direkam, karena saya nggak punya YouTube, tapi ada yang merekam. Sehingga saya ketika di Pasar Minggu sejarah tentang niat itu, ya kan? Semua niat berawal dari kesalahan itu. Jadi niat itu kerja di hati, tidak boleh dilafadzkan. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, idza nawa hajjan aw umratan ajaza, kata beliau. Kalau orang telah berniat haji atau umrah maka sah, ya kan, haji, walaupun dia tidak melafadzkan. Yang dapatkan di sini ihlal. Jadi ada yang kata kita berniat dalam haji itu umrah misalkan, kita tidak mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka sah. Dan maka sah. Beda dengan sholat. Kalau sholat harus didapatkan, yang didapatkan sholat yang dimaksud kata Imam An-Nawawi dan ulama madhab Syafi'i mayoritas adalah takbirnya. Niat tetap dilakukan dan kemudian takbir dapat, bukan melafadzkan niat. Jadi lafaz usolli, fardhu dhuhri dan seterusnya itu berawal dari kesalahan seorang Abu Badillah Az-Zubairi dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i tadi. Lengkapnya lihat di YouTube ya saja. Wallahu ta'ala. Jadi kita cukup niat di dalam hati umrah, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, labbaik Allahumma, ya kan, umratan. Kita niat untuk umrah. Setelah itu kemudian kita bertalbiyah. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Imam, lafaz talbiyah banyak. Yang paling familiar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sunnah hukumnya. Bapak-bapak boleh dijaringkan, tapi jangan teriak. Ibu-ibu cukup didengar oleh dirinya, walaupun sahabat mulia Aisyah radhiyallahu anha dijaringkan dalam hal ini. Nah, pada saat itu kemudian kita baru benar-benar menjadi tamu Allah, ya kan? Baru benar-benar menjadi tamu Allah, di mana doa kita itu mulai dikabulkan saat itu. Sejak kita berihlal untuk umrah. Sejak itu pula kemudian larangan ihram sudah mulai berlaku. Ada yang dendanya untuk melakukan hubungan badan saat ihram, baik haji maupun umrah ini, dan atau sebelum tawaf tahallul awal pada saat haji, dendanya ontanya. Kemudian dendanya kambing, memotong kuku, rambut berpakaian yang berjahit, sepatu, sendal yang berjahit tidak termasuk, karena itu bukan pakaian. Termasuk jam yang dari kulit tidak termasuk di sini. Kemudian menggunakan parfum, menutup kepala bagi laki-laki, pakai cadar bagi wanita. Ini termasuk yang dilarang sejak kita ihlal sampai kemudian tawaf qudum itu selesai, sampai
tahallul, ya kan, setelah sa'i. Tapi nanti kalau haji, sejak kita ihlal dan niat haji di saat tanggal 8, ya kan, hari tarwiyah, di saat kita sebelum ke Mina, sampai kemudian nanti lempar jumrah di tanggal 10. Itulah agak lama itu, ya kan, kita ihram dan masya Allah tantangannya agak sedikit berat. Atau kemudian kalau bagi yang tawaf ifadah, maka tahallul awalnya adalah nanti setelah apa? Setelah sa'i, baru kemudian dia lempar. Yang Rasul lakukan dulu adalah lempar jumrah dulu, baru kemudian tawaf ifadah. Tapi ada sebagian sahabat yang pecah dari rombongan beliau, melakukan tawaf ifadah kemudian sa'i. Kita boleh melakukan satu di antara dua itu untuk mendapatkan tahallul awal itu. Nah, konsekuensi tahallul awal, ya kan, kalau seorang, ya kan, melakukan hubungan badan sebelum tahallul awal, ya kan, sebelum melempar jumrah, sebelum kemudian sa'i, misalkan, yang bagi yang sa'i, maka konsekuensinya batal hajinya, namun wajib tetap disempurnakan walaupun batal, dan wajib mengulangi di tahun yang akan datang. Dan dendanya adalah apa? Bayar onta. Tapi kalau setelah tahallul awal, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, sah hajinya, dia motong kambing, bukan onta, dan kemudian memperbaharui niatnya dengan keluar ke tanah halal. Di antara yang terdekat itu adalah ke Taif untuk memperbaharui niatnya, dan sah hajinya. Ya, ini hati-hati. Nanti insya Allah di bis kita akan selalu ingatkan tentang ini, atau di grup. Oleh karenanya Rasulullah sekarang teknologinya lebih canggih, ada WA grup. Kalau ada apa-apa sebelum melakukan, tanyakan. Jangan kemudian setelah melakukan baru kemudian ditanyakan. Kami pun, ya kan, insya Allah terbuka. Saya selalu, kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab dari Ustaz Imam. Kalau tidak, ya kan, insya Allah kalau di Mekah gampang, banyak ulama, ya kan, saya masih bisa WA dengan dosen-dosen saya, atau syekh saya di Masjidil Haram, atau saya minta kepada mahasiswa yang sedang kuliah di sana untuk mencarikan jawabannya, ya kan, karena ilmu ini tidak semua kita kuasai, jadi kita hati-hati, ya kan, karena orang yang paling berani ke neraka itu kata Rasulullah, ajraukum 'alan nar, ajraukum 'alal fatwa. Jadi orang yang paling berani ke neraka adalah orang yang paling berani berfatwa. Itu konsekuensinya, berat. Makanya, ya kan, fatwa itu bukan suka atau tidak suka, sesuai dengan sunnah atau tidak. Persoalan bapak terima atau tidak itu urusan lain. Yang penting tugas kita sebagai pembimbing sudah menyampaikan. Maka pembimbing budaya ini agak cerewet-cerewet, Pak, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, gitu ya. Kenapa? Tanggung jawab kita bukan hanya kepada Bapak, tapi paling berat tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Sebab jalan menuju surga satu-satunya ada pada sunnah Rasulullah SAW, termasuk dalam masalah haji. Kita diperintahkan, kalau kita ingin menjadikan manasik haji dan umrah sebagai jalan ke surga, pastikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian selanjutnya, denda sesuai dengan yang dirusak. Ini kalau memotong pohon-pohonan di sekitar tanah haram itu juga tidak boleh. Kemudian tanpa denda, yaitu ketika tunangan, nikah, hanya konsekuensinya pernikahannya batal, tunangannya batal. Andai kata dia nikah pada saat ihram itu, kemudian diberubah badan, maka itu zina, nggak boleh. Ya kan, kalau nggak tahu batal, ya kan, nikah salah. Tapi kalau dari kasih tahu tetap menikah, maka karena nikahnya tidak sah, konsekuensinya semua aktivitas hubungannya itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian keistimewaan lain kita setelah berihlal, di samping kita bertalbiyah, kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak istighfar, karena itu waktu mustajab doa. Baik karena sabarnya kita, karena kondisi mustajab adalah karena kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Bahkan di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira kepada kita
yaitu berupa surga, sebagaimana hadis riwayat Imam Tabrani dan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah mengatakan, ma ahalla mu'ahilun qad wa la kabbara mukabbirun qad illa bisyirk qila bil jannah ya Rasulullah. Qala, tidak seorang pun yang berihlal mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjat dan seterusnya, ya, melainkan akan diberi kabar gembira. Seorang sahabat bertanya, apakah kabar gembira yang dimaksud surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Jadi pada saat kita berihlal sudah diberi kabar gembira. Karena di saat itu, di saat kita bertalbiyah, kita menyatakan kesan Allah dan mengingkari penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat yang sama, ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu momen di mana Allah berjanji akan diampuni dosa-dosa kita. Maka wajar kemudian di saat itu sudah mulai dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berupa surga. Lalu kemudian kita menuju Mekah. Di saat ke Mekah, pastikan pada saat kita sudah masuk di area tanah suci, jangan melakukan rafas tadi. Tidak pula jidal, itu termasuk maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah keberadaan kita selama di Mekah itu momen di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan melebur dosa-dosa yang kita lakukan. Belum lagi nanti, ya kan, kita akan melakukan tawaf, belum lagi sholat dan seterusnya. Semua amal ini akan bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita. Insya Allah datang kita penuh dengan dosa, pulang insya Allah seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Andai kata Allah wafatkan kita setelah haji, ada yang wafat setelah haji 5 hari, insya Allah husnul khatimah dan peluang untuk masuk surga itu semakin besar. Tapi kita terkadang pengen dipanjangkan usia, silakan, tidak apa-apa, ya. Mudah-mudahan pasca haji masih ada waktu kita untuk melakukan berbenah diri, beramal saleh, ya kan? Setelah itu Allah wafatkan. Yang penting kapanpun kita wafat, yang penting, ya kan, husnul khatimah. Mau bapak ibu duluan, saya terakhir, atau saya terakhir bapak ibu duluan, yang penting husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manasik umroh itu sangat mudah. Maka kita sebut manasik umroh praktis. Setelah tadi haram, ya kan, larangan ihram sudah kita hindari, lalu kemudian kita bertalbiyah, ya kan. Saat bertalbiyah itu tidak mesti dalam keadaan suci. Bahkan di saat haid sekalipun boleh kemudian berkaitan itu, hanya saja kita tidak boleh nanti tawaf sampai kemudian kita wanita itu suci. Karena kasus Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau pada saat itu haid, Rasul berkata kepadanya, "If'ali ma yaf'alul hajj illa an tatubi bil bait hatta tadkhuli." Lakukan semua rangkaian amal yang dilakukan oleh seorang yang sedang haji itu, kecuali Anda tidak boleh tawaf di Baitullah sampai Anda suci. Dan sampai Anda suci. Mudah-mudahan sebelum ihlal tanggal 8, ya, tanggal 8 Zulhijjah, yang haid sudah selesai, sehingga bisa melakukan apa? Tawaf kudum dan sa'inya. Andai kata bisa sampai tanggal 8 belum juga bersih, ya kan, ganti niat dari tamattu kemudian ke qiran. Ya, tinggal kemudian nanti umrohnya tinggal diqadha setelah rangkaian manasik hajinya selesai. Ya, ada semua, ada solusinya insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya tidak bicara teknis saja, langsung misalkan kita tawaf. Pada saat kemudian kita sebelum tawaf itu, pastikan kita dalam keadaan, ya kan, walaupun kecenderungan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Allah taala, suci yang dimaksud di sini adalah suci dari hadas besar seperti haid tadi. Namun pendapat mayoritas ulama tetap mensyaratkan suci dari hadas kecil. Ini yang kita ambil, insyaallah taala. Jadi pastikan sebelum kemudian kita melakukan tawaf nanti, kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci dari hadas kecil
termasuk kemudian hadas besar. Nah, pada saat kita melihat Ka'bah, nanti buku yang kecil yang dibagi itu walaupun kecil cabai rawit dibanding dengan yang umum dibawa oleh jamaah kita Indonesia yang tebal, kebanyakan itu doa-doa tidak diperuntukkan khusus untuk tawaf. Doa melihat Ka'bahnya di dalam buku itu hadisnya palsu. Yang betul itu apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali, itu dari sahabat mulia Umar bin Khattab. Ini maupun pada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ini ketika melihat Ka'bah, kita masuk untuk melaksanakan tawaf. Pada saat kita mau melakukan tawaf, apa yang mesti kita lakukan? Pertama kali adalah ya kita mendekat dengan Ka'bah itu dan ambil posisi sejajar dengan apa? Dengan Hajar Aswad itu. Berinteraksi dengan Hajar Aswad ada beberapa cara. Yang paling istimewa kalau kita mampu ngecupnya, tapi tidak mencium ya. Istilah yang paling familiar di Indonesia adalah mencium. Padahal kata yang digunakan oleh sahabat mulia Umar dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya itu adalah qabbala. Qabbala itu artinya mencup. Beliau pernah berkata ketika di hadapan Ka'bah, dia berkata di hadapan apa? Hajar Aswad. Innani a'lam annaka hajar la tanfa wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbadak ma qabbal. Saya tahu kamu batu tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan mudarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW mengecup, saya tidak mengecup. Jadi kata yang digunakan qabbala itu mengecup dengan bibir. Itu sunnahnya. Yang kedua, kalau tidak bisa mencup karena masalah orangnya banyak, kita mengusap dengan tangan, menyentuh dia dengan tangan, lalu tangan kita dikecup. Atau kemudian yang ketiga menggunakan alat bantu yang kira-kira bisa langsung mengenai, ya kan, di area Hajar Aswad itu. Tapi alat bantu tidak termasuk laser ya. Laser dari jauh kan itu tidak termasuk. Alat bantu yang dimaksud dengan alat bantu itu seperti tongkat misalkan mengenai, maka itu boleh. Yang keempat ini yang kemungkinan besar kita ambil dan mayoritas orang mengambilnya itu istilah. Cukup kita angkat tangan, kita ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Walaupun ada sebagian teks itu cuma Allahu Akbar saja. Kita angkat seperti itu. Baru kemudian kita mulai apa? Tawaf. Nah, khusus bagi bapak-bapak, pada saat kita tawaf di 3 putaran pertama disunnahkan kita rawal, lari kecil-kecil kalau memungkinkan. Kalau tidak padat, tapi kadang kondisi padat, jangankan lari, berjalan pun kadang didorong oleh orang sekitar kita. Dan kemudian pastikan pundak kanan kita itu terbuka. Ini disebut dengan intibah. Kasusnya inilah mengacu pada tawafnya Rasulullah SAW di tahun 7 Hijriah. Salah satu dari poin perjanjian Hudaybiyah itu kan boleh umroh. Di saat itu kemudian dikasih waktu 3 hari. Beliau melakukan tawaf pada saat itu. Dengan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, krempeng-krempeng kurus begitu. Malaikat Jibril kasih tahu, lalu kemudian disuruh sing-singkan, disuruh intibah itu terbuka, ya supaya kelihatan ototnya. Tapi kita sekarang bukan untuk itu, gitu. Ya, kan? Bukan untuk ujuk pemulihan otot, gitu kan? Seperti itu. Tapi dalam rangka apa? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan kemudian 7 putaran dan tidak ada doa khusus. Maksud tidak ada doa khusus, tidak ada doa Rabbil atau apapun bentuknya selain antara Ruknul Yamani dengan Hajar Aswad. Kita cukup baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan, wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selebihnya itu mau berdoa apa saja pakai bahasa Indonesia, tapi jangan pakai bahasa Betawi, katanya kurang sopan. Ya Allah, lu tahu apa yang gue mau. Saya ingat dengan sesuatu itu selalu guyon beliau. Allah ya. Ya kan? Boleh kita berdoa dan seterusnya. Karena itu termasuk bagian dari mustajab doa. Tapi tidak boleh kita meyakini keharusan doa khusus ya kan, di 7 putaran itu. Di Ruknul Yamani
Sunnahnya kita mengusapnya. Sahabat mulia Abdullah bin Umar pernah berjubel ingin mengusapnya. Lalu seorang menegurnya, kenapa kau lakukan ini? Aku pernah melihat Rasulullah melakukan dan beliau berkata bahwa mengusap lokal yang mani itu menghapus dosa. Hanya saja kalau kita tidak sempat atau karena terbuang atau takut keluar dari rombongan, tidak perlu istilah, lewat saja. Hadis tentang istilah di sini hadisnya lemah, jadi tidak tegak sebagai hujjah. Lalu kita lakukan 7 putaran, nanti berakhir di mana? Di Hajar Aswad. Di putaran terakhir kita nggak perlu angkat tangan, langsung ke belakang makam Ibrahim kita baca wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu kita sholat di belakangnya 2 rakaat, ya kan, 2 rakaat. Dan ini yang Rasulullah lakukan juga pada sahabat Nabi SAW. Begitu masuk ke masjid, baik untuk ihram atau di hari-hari biasa, ya kan, beliau tawaf kalau memungkinkan tawaf. Lalu kemudian sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi tahiyatul masjid itu tercover dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Namun kalau misalkan kita nggak bisa melakukan tawaf, tahiyatul masjid di Masjidil Haram tetap berlaku. Hadis riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah katakan, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain," berlaku di sini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah tidak duduk kecuali apa? Salat 2 rakaat. Tinggal 2 menit lagi. Tadi waktu sedikit panjang gitu kan. Ternyata kalau sudah diisi kurang waktunya, belum haji. Oke, kemudian mudah-mudahan cukup sampai tahallul selesai. Nanti disambung besok insya Allah bisa pemantapan, kita akan tambah manasik haji. Ini umrohnya, bagian dari haji juga kalau bagi haji tamattu. Tapi setelah itu baru kemudian setelah selesai sholat, sunnahnya kita boleh minum air zam-zam, minum dan seterusnya, dan tidak ada acara khusus kemana? Ke Hijr Ismail sebagaimana umum dilakukan oleh orang Indonesia. Hijr Ismail tidak ada kaitan dengan haji dan umrah. Yang dilakukan Aisyah, beliau punya kebiasaan dulu saat tinggal di Mekah, dia sholat di dalam Ka'bah. Ketika kemudian suatu hari, ya kan, dia pengen langsung dalam Ka'bah, Rasulullah pegang tangannya, dituntun dan sholat di Hijr Ismail. Itu asal muasal sholat di Hijr Ismail. Itu nggak ada kaitan dengan haji dan umrahnya. Dan kalau misalkan Bapak maksakan diri dan itu menganggap bagian dari umrah, bagian dari tawaf dan seterusnya, itu adalah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW yang bisa mencoreng kemakburan haji kita. Jadi tidak dilakukan pada saat itu. Nanti kapan ada waktu, ya kan, setelah kita selesai rangkaian haji kita tinggal di hotel, silahkan gitu, lakukan sholat situ. Tapi kemudian setelah itu baru kita ke mana? Melakukan sa'i. Dan sa'i ini bagian dari rukun haji. Pada saat kemudian kita dekat dengan di bukit apa? Sobat kita membaca apa? Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasul inna safa wal marwata min sya'airillah. Lalu menghadap pada ke Ka'bah, baca kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu ajza wa ada wa la syarika wa zabal ahzab wahda. Kemudian setelah itu berdoa, ya kan, lalu baca itu lagi, berdoa lagi. Itu waktu mustajab doa, manfaatkan. Nanti kita siasati, kita jangan paksakan berdiri semau kita, nanti akan tergiling dengan arus orang tua, apalagi musim haji. Kita lakukan semampunya sebagaimana sabda Nabi SAW. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Juga Rasulullah katakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian. Lalu kemudian setelah 3 kali kita menuju ke mana? Ke Marwah. Di antara Marwah dan Safa itu tidak ada bacaan khusus, kecuali di pilar hijau, lampu hijau itu nanti kita lari kecil-kecil, laki-lakinya, ibu-ibu berjalan cepat, kita baca Rabbighfir warham innaka antallah al-azzul akram. Ini hadis mauquf pada 2 sahabat mulia, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu silakan sama dengan tadi, mau berdoa, mau antum mau dzikir,
nanti kita sampaikan zikir-zikir umum seperti subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim, atau kemudian la ilaha illallah, silakan saja, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, silakan, atau baca Quran, atau baca Allahu akbar, silakan. Dan tidak ada kekhususan doa di sana selain antara lampu hijau tersebut. Begitu di atas bukit Marwah, kata sahabat mulia Jabir bin Abdullah, Rasulullah melakukan apa yang dilakukan di bukit apa? Marwah. Walaupun kan saya juga mengatakan inna safa wal marwah tadi itu hanya dibaca di pertama, tetapi sebagian ulama juga membolehkan membaca ketika di atas Marwah. Kita hitung bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dari Safa ke Marwah. Dari Marwah ke Safa itu hitungannya genap 2, 4, 6. Andai kata kemudian kita terpisah terpencar, bingung bilangannya berapa, lihat menghadap kemana kita berjalan. Kalau misalkan kita bingung ini 2 atau 4, 2 atau 3, ya 2 atau 3, tapi posisinya dari Safa ke Marwah pastikan 3. Tapi kalau misalkan kita bingung ini udah 2 atau 3, tapi posisinya dari Marwah ke Safa, pastikan masih 2. Tapi kalau tawaf itu agak bingung kita, maka saling mengingatkan satu sama lainnya, ini udah berapa? Udah, saya selalu bertanya begitu. Ya kan, setelah itu baru kemudian kita tahallul. Tahallul itu ya boleh dipelontos. Kalau saya pelontos, kenapa? Karena nanti 8 hari tumbuh lagi itu, tinggal diklik aja. Seperti itu. Ya kan? Ada 2 opsi, taksir atau halak. Ya, yang didoakan oleh Rasulullah, ya kan? 3 kali doa. Ya, ampunan dosa turunnya rahmat adalah yang siapa? Yang membelontos, membotak rambutnya. Ya, sementara kemudian mendapatkan 2 kali doa. Sementara yang memangkasnya itu dapat 1 kali. Tetapi yang mengambil di sini sedikit, di belakang sedikit itu nggak dapat doa siapa-siapa. Maka jangan dilakukan. Kan ada tuh kebanyakan ngambil sedikit, yang penting apa? Membatalin. Ya kan? Kebiasaan apa? Membatalin puasa, nyicip dulu, kan begitu itu. Tahallul itu ya pelontos, kalau nggak pangkas itu dari 10 cm jadi 5 cm, itu pangkas namanya. Tapi kalau cuma sedikit di sini, walaupun ini dalam madhab Syafi'i dibolehkan, itu qadrul ijza, batas sah, itu bagi yang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu asalnya yang Rasulullah lakukan cuma pilihan 1 di antara 2, pangkas atau pelontos, tidak ada pilihan yang ketiga, maka kita ambil ya 1 di antara 2 pilihan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah berkata, pamah masal tu min asin, kata beliau, papi khilaf qaul Rasulullah, fal qaul Rasulullah, fala taltaqitu ila qauli. Apapun usaha saya dalam menetapkan suatu hukum atau kaidah hukum, kalau di situ ada sabda Nabi menyelisihinya, maka ambil sabda Nabi dan jangan gubris lagi pendapatku. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dengan demikian rangkaian manasik umrah selesai. Hajiku, umrahku, dakwahku. Labbaik Allahumma labbaik. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.